Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kalian rekomendasi sepatu badminton terbaik dari range harga 300 ribuan sampai dengan range harga 1 jutaan versi Ari Fun Project, dan tentunya yang sudah direview di channel ini. Nah, jadi langsung saja dari yang pertama, yaitu Eagle Hurricane. Sepatu terbaru dari Eagle ini memiliki desain dan pilihan warna yang terlihat sangat elegan, dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahan dari sepatu ini pun tidak mengecewakan dan tergolong sangat bagus untuk range harga 350 sampai dengan 399 ribu rupiah. Tapi tentunya fitur sepatu ini tidak selengkap sepatu badminton dengan harga di atasnya. Walaupun demikian, sepatu ini memiliki berbagai fitur untuk membantu meningkatkan performa kalian di atas lapangan, antara lain upper yang terbuat dari bahan mesh yang breathable dan dipadukan dengan bahan synthetic leather serta TPU hot melt membuat upper di bagian sepatu ini terasa sangat nyaman, lentur, dan juga ringan. Kemudian di bagian heel counter sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan heel support sebagai stabilisernya, dan di bagian bottom sepatu ini menggunakan teknologi Cygnus bottom yang lebar dan memiliki durabilitas yang tinggi. Pengalaman saya pakai sepatu ini overall terasa nyaman, lentur, suportif, dan juga fit di kaki. Tetapi di sisi bagian toe box areanya memang agak sedikit melancip seperti karakter Eagle Jet Pro. Kemudian yang kedua ada 100 Zoom. Nah, brand baru ini rupanya punya strategi marketing yang serupa dengan Xiaomi di Indonesia, di mana memang dia menyajikan produk murah dengan spek tinggi. Selain merusak dalam tanda kutip harga pasar di segmen raket, rupanya brand baru ini juga bersiap menumbangkan produk-produk lokal Indonesia di segmen sepatu badminton. Terbukti dengan produk 100 Zoom ini memang dibanderol dengan harga yang lumayan murah, yaitu di kisaran 390 ribuan. Dan dengan harga yang lumayan terjangkau, fitur yang ditawarkan pun lebih komplit dari brand-brand lain di range harga yang sama. Pengalaman saya pakai sepatu ini surprisingly uppernya terasa nyaman dengan balutan mesh yang dikombinasikan dengan bahan synthetic leather. Sepatu ini terasa fit dan juga suportif di kaki. Feel adem juga terasa di kaki kalian ketika kita intens bergerak di dalam permainan. Insole-nya terasa nyaman, top line-nya juga terasa suportif, membuat kaki kalian terasa benar-benar aman ketika bergerak menggunakan sepatu ini. Feel midsole-nya terasa empuk, rebound energinya juga terasa pada saat bergerak menggunakan sepatu ini. Kemudian movement kalian akan terasa lebih smooth dan juga lebih stabil. Rubber sepatu ini juga terasa sangat lengket dan berdecit. Satu-satunya minus sepatu ini adalah desainnya yang terlihat biasa saja seperti sepatu lining di tahun 2021 ke bawah. Kemudian selanjutnya di posisi ketiga ada Haiqua Challenger Light. Nah, sepatu dari Haiqua ini juga layak jadi bahan pertimbangan jika kita berbicara mengenai sepatu badminton dengan harga yang terjangkau. Desain sepatu ini benar-benar keren dan juga terlihat modern. Cocok untuk kaki lebar dan surprisingly feel-nya masih terasa empuk walaupun bahan bottom sepatu ini terbuat dari bahan TPR, tetapi tentunya memang tidak seempuk sepatu badminton dengan bahan pylon di bagian midsole-nya. Nah, tetapi dengan teknologi double insole membuat sepatu ini masih terasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan Haiqua generasi kedua sebelumnya. Nah, dengan bahan TPR pada bagian bottomnya memang membuat sepatu ini terasa lebih stabil ketika digunakan, dan juga durabilitasnya juga tentu akan terjaga. Tetapi minusnya adalah sepatu ini terasa lebih berat jika kita gunakan terlalu lama. Selanjutnya yang keempat ada 100 Zoom Pro. Nah, sepatu yang satu ini dibanderol dengan harga 430 ribuan. Untuk harga yang lumayan terjangkau tersebut, kalian sudah dapetin sepatu yang punya desain yang keren, ringan, empuk, stabil, dan juga nyaman di kaki kalian. 100 Zoom Pro ini menggunakan teknologi X-Cushion yang benar-benar terasa empuk di kaki kalian. Kemudian di bagian midfootnya juga terdapat bahan TPU seat yang stabil, dan juga bahan breathable mesh yang digunakan di bagian uppernya benar-benar membuat sepatu ini terasa nyaman, adem, dan juga ringan ketika digunakan.
Oke, selanjutnya di posisi kelima ada Li-Ning Energy 10. Nah, sepatu ini baru saja rilis ya beberapa waktu lalu di Indonesia dan dibanderol dengan kisaran harga 580 ribuan. Saya sendiri sudah coba pakai sepatu ini dan seperti biasa saya tidak pernah kecewa dengan produk-produk dari Li-Ning. Walaupun memang bottom sepatu ini masih memiliki bentuk serupa dengan seri Li-Ning Cloud S, tapi surprisingly memang feel-nya terasa lebih empuk dari keluarga Li-Ning Cloud S itu sendiri. Upper sepatu ini juga terlihat keren ya dengan balutan bahan mesh, TPU hot melt dan sedikit bahan sintetik leather. Pilihan warna terbaik menurut saya ada di varian white gold yang terlihat sangat elegan. Feelingnya sendiri juga terasa nyaman, adem, lentur dan juga fit di kaki. Area top line di bagian sepatu ini atau spons di area ankle kaki juga terasa nyaman dan empuk. Insole-nya juga terasa adem ketika dipakai. Kemudian untuk pelapis sisi bagian dalamnya juga benar-benar nyaman ketika digunakan, walaupun dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sepatu ini juga sudah support wide fit. Bottomnya sendiri seperti yang saya bilang tadi terasa lebih empuk dari seri Li-Ning Cloud S. Stabilitas sepatu ini juga sangat baik, untuk bermain agresif masih sangat aman dan nyaman. Dengan dukungan rubber yang lengket, tentu mampu memaksimalkan footwork dan juga movement kalian di atas lapangan. Satu-satunya minus dari sepatu ini seperti halnya seri Li-Ning Cloud S adalah dimana rubbernya agak sedikit tipis. Kemudian selanjutnya ada Velet Galaxy Boost. Nah, sepatu Velet ini merupakan improvement yang pantas dari seri Velet Ranger Boost 1.0. Beberapa perubahan yang membuat sepatu ini tidak hanya sekedar stabil tapi juga lebih nyaman dari seri sebelumnya. Area toe box sepatunya terasa jauh lebih lentur, uppernya terasa jauh lebih adem dan juga sepatunya terasa lebih ringan dari seri sebelumnya. Yang mana secara keseluruhan sepatu ini terasa nyaman ketika digunakan, adem, serta juga sepatu ini memiliki tingkat stabilitas dan juga anti twist terbaik dari semua sepatu badminton di range harga 550 ribuan. Pengalaman saya menggunakan sepatu memang midsole-nya terasa empuk dengan teknologi foam comfort andalan dari Velet. Bottom sepatu ini juga terasa sangat stabil dengan teknologi TPU insert dan juga dynamic stabilizer di sisi bagian luar sepatu ini. Look sepatu ini juga terlihat sangat keren dan menarik. Next ada Li-Ning Saga Light 6. Nah, buat kalian yang suka main kurang ajar di atas lapangan, lari sana lari sini, smash sana smash sini, sapu sana sapu sini, sepatu ini akan sangat cocok untuk kalian. Li-Ning Saga Light 6. Performa sepatu Li-Ning Saga Light memang terkenal dengan stabilitasnya yang tinggi. Sepatu ini diciptakan untuk mendukung tipe permainan agresif dan ofensif. Struktur sepatu ini dibuat untuk meningkatkan support ke kaki kalian agar mampu meminimalisir resiko twist, akan tetapi dengan tetap mendukung keagresifan kalian di atas lapangan. Sepatu ini perfect dari segi kenyamanan, stabilitas, fleksibilitas, dan tentunya durabilitasnya sendiri. Kemudian selanjutnya ada Li-Ning Ultra Max. Nah, keluarga baru dari Li-Ning Ultra ini sangat layak untuk kalian miliki di tahun 2023 ini. Selain desainnya yang keren, sepatu ini juga nyaman ketika digunakan seperti sepatu-sepatu Li-Ning pada umumnya. Harganya pun lebih murah dari Li-Ning Energy 10, yaitu di kisaran 550 ribuan. Overall feeling pemakaiannya juga terasa nyaman dan juga fit di kaki, adem dan lentur, dan yang paling penting adalah sepatu ini memiliki midsole yang terasa sangat empuk sehingga membuat feedback ke kaki kalian dan juga lutut terasa sangat minim dan tentunya dapat meminimalisir resiko cedera pada kaki kalian. Keluarga Li-Ning Ultra memang terkenal dengan midsole-nya yang terasa lebih empuk dan stabil ketika digunakan, akan tetapi minus dari sepatu ini ada di bagian insole-nya yang masih berbentuk flat namun juga cukup tebal. Kemudian selanjutnya ada cloningan dari sepatu Yonex yaitu RS Rosobin 16. Nah, sepatu ini benar-benar nyaman ketika digunakan karena uppernya sendiri terbuat dari bahan breathable mesh. Dan sepatu ini sudah support wide fit juga, jadi pasti nyaman ketika digunakan. Selanjutnya di bagian heel counternya juga sudah terdapat stabilizer untuk mendukung performa kalian di atas lapangan. Selanjutnya di bagian insole-nya sendiri sepatu ini juga sudah berbentuk cup dan lumayan tebal, tapi memang agak sedikit panas ketika digunakan terlalu lama. Nah, selanjutnya kalau di bagian midsole-nya sendiri sepatu ini juga benar-benar empuk ketika digunakan. Jadi
movement kalian akan terasa lebih smooth dan nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Rubbernya pun juga sangat lengket ketika digunakan dan terasa stabil dengan bahan TPU Seed dan juga carbon fiber di bagian midfoot area sepatu ini. Oke, selanjutnya di range harga 600-700 ribuan yang paling recommended antara lain Li-Ning Ranger Light Z1. Sepatu ini perfect ya kalau menurut saya pribadi. Uppernya terasa nyaman, support wide fit juga, adem, lentur, fit di kaki, dan untuk desainnya juga keren banget, dinamis, stylish, dan terlihat elegan. Insole-nya sendiri juga adem dan empuk. Midsole sepatu ini juga benar-benar terasa empuk, sekelas dengan Li-Ning Dual Cloud 3. Pengalaman saya menggunakan sepatu ini rebound atau bounce back di bagian midsole-nya dari sepatu ini benar-benar membuat sepatunya terasa nyaman dan membuat movement terasa lebih smooth tetapi tetap agresif. Feedback di kaki terasa nihil dengan midsole yang ditanamkan di dalam sepatu ini. Sepatu ini juga terasa stabil ya dengan teknologi Pro Bar Lock yang ditanamkan di bagian midfoot area sepatu ini. For me, sepatu ini benar-benar perfect dan layak dibanderol dengan kisaran harga 700 ribuan. Kemudian selanjutnya ada Yonex Avatar. Nah, kali ini Yonex gak main-main dengan produknya dan ini adalah pertama kalinya saya menyukai setiap sisi dari sepatunya. Dan juga yang terpenting, kesan sepatu Yonex yang selalu overpriced seakan hilang dari Yonex Avatar ini. Bahan upper dari sepatu ini terasa ringan, adem, dan juga fit di kaki. Buat kalian pencinta sepatu Yonex tentu akan suka dengan desain bongsor dari sepatu ini yang terkesan kekar dan kokoh. Heel counternya juga sudah dilengkapi stabilizer yang meningkatkan support di kaki kalian. Insole dari sepatu ini terasa nyaman dan empuk dengan dukungan dari spons top end yang juga terasa nyaman dan empuk, membuat feel sepatu ini memang benar-benar terasa sempurna. Midsole sepatunya juga menjadi point of interest ya, karena memang feel midsole-nya dengan teknologi True Cushion-nya terasa seperti midsole Power Cushion yang memiliki harga lebih tinggi dari sepatu ini. Feel-nya benar-benar terasa empuk, bounce back-nya smooth, stabilitasnya mantap dengan stabilizer dan juga carbon fiber plat yang ada di bagian midfoot dari sepatu ini. Rubber sepatu ini juga terasa tebal dan juga lengket ketika digunakan. Sepatu ini benar-benar recommended buat kalian Yonex lover di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada Victor A362 generasi kedua. Well, sepatu dari Victor ini jadi rekomendasi saya di range harga 700 ribuan. Sepatu ini terlihat simple tapi ngena di hati. Nah, dengan bahan full synthetic leather di bagian uppernya memang membuat sepatunya terlihat elegan. Apalagi dengan siluet Victor yang cukup besar membuat sepatunya terlihat berbeda dan berkesan ketika dilihat. Insole-nya benar-benar nyaman, spons di area top line juga terasa sangat suportif. Kain pelapisnya membuat feel terasa nyaman di kaki, akan tetapi memang feel uppernya secara overall agak sedikit panas ketika digunakan terlalu lama. Midsole dari sepatu ini juga terasa empuk dan stabil ketika digunakan. Rubbernya benar-benar tebal dan juga lengket sehingga durabilitasnya akan sangat baik. Fleksibilitas dari sepatu ini juga cukup baik walaupun uppernya terbuat dari bahan full synthetic leather. Selanjutnya ada Velet Flying Pro. Nah, sepatu di range harga 1 jutaan dari Velet ini wajib jadi top list kalian di tahun 2023 ini untuk pecinta bulu tangkis di Indonesia. Nah, desain sepatu ini yang memiliki pola middle cut yang keren dan juga eye-catching, kemudian perpaduan warna yang elegan juga membuat look sepatu ini benar-benar memanjakan mata kalian. Tidak hanya itu, sepatu ini juga benar-benar terasa nyaman di kaki. Insole-nya yang tebal dan empuk dengan didukung midsole yang menggunakan teknologi Power Cushion membuat kaki kalian akan terasa nyaman di setiap gerakan. Pada bagian high impact sepatu ini juga sudah disematkan cushion gel sebagai shock absorption-nya. Nah, di bagian midfoot areanya sendiri juga terdapat TPU stabilizer dan juga carbon fiber plat yang semakin menambah stabilitas dari sepatu ini. Selanjutnya ada Ranger 6 Special Edition. Nah, sepatu dari Li-Ning terbaru ini juga layak jadi pertimbangan buat kalian di range harga 1 jutaan. Sepatu ini memiliki desain yang mirip-mirip dengan seri Ranger lainnya. Teknologi Pro Bar Lock pada bagian midfoot areanya juga mampu meningkatkan stabilitas full
footwork kalian ketika kalian menggunakan sepatu ini. Feeling uppernya yang fit di kaki akan meningkatkan kenyamanan pemakaiannya. Kemudian rubbernya yang super tebal tentunya akan memiliki durabilitas yang tinggi. Tetapi memang minusnya sendiri, sepatu ini agak terasa sedikit kaku ketika digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada Li-Ning JF01 Special Edition. Nah, sepatu ini dibanderol di kisaran harga 1,3 jutaan dan sepatu ini punya feel yang bener-bener enak banget ketika digunakan. Teknologi Bounce Plus dan juga Li-Ning Boom meningkatkan kenyamanan kaki kalian dan juga return energinya bener-bener berasa di kaki kalian. Selain itu, sepatu ini juga benar-benar ringan ketika digunakan dan juga terasa lentur dan tentunya adem ketika digunakan. Jadi sepatu ini benar-benar recommended dan juga worth it untuk dibeli di range harga 1,3 jutaan. Sepatu ini juga menggunakan teknologi Pro Bar Lock dan juga ada bahan carbon fiber di bagian midfoot areanya. Kemudian sepatu ini benar-benar breathable di segala arah. Di bagian bawahnya ada ventilasi udara dan di bagian atasnya juga benar-benar breathable, membuat kaki kalian akan terasa sangat nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, beberapa sepatu yang saya rekomendasikan untuk kalian beli di tahun 2023 ini. Nah, jika ada yang baru nanti akan saya update lagi, dan tentunya sepatu-sepatu yang belum saya review di channel ini saya tidak berani merekomendasikan karena saya sendiri belum tahu seperti apa feel-nya. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.